Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah salat fardhu zuhur, para tamu Allah, sejenak menunggu teman-teman kita dalam sholat. Kita isi dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah berkenan memberi ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Hari ini umat Islam memperingati tahun baru Hijriah. Kita tinggalkan 1439 dan hari ini masuk 1440 Hijriah. Bagi kita yang penting bukan peringatan, perayaan, ramainya, pestanya, kembang apinya, tapi yang penting peristiwa pergantian tahun ini sekurang-kurangnya ada perenungan-perenungan. Yang pertama, haruslah kita mensyukuri nikmat Allah yang namanya umur. Yang kedua, kesempatan ini seyogianya bagi kita untuk melakukan perhitungan muhasabah, introspeksi. Jamaah sekalian, umur itu nikmat yang sangat mahal. Waktu itu nikmat yang sangat mahal, tapi jarang disyukuri. Sebagaimana kata Nabi, ada dua nikmat yang jarang disyukuri orang: sehat dan waktu. Nikmatani mawbu'atani finnas as-sihhatu wal firaq. Makanya umur ini termasuk nikmat yang nanti di padang mahsyar akan ditanya. Dan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'. Orang belum boleh bergeser kakinya di padang mahsyar, belum boleh melanjutkan perjalanan sebelum bisa menjawab, menyelesaikan pertanyaan dari 4 pertanyaan itu. Wa an umrihi fima afna. Allah mau bertanya, wahai si fulan, wahai manusia, dulu kau saya beri kesempatan, waktu, umur untuk hidup di dunia, kemana kau habiskan? Fima afna, kau habiskan di mana? Apa kita habiskan hanya sekedar di depan TV? Apa kita habiskan sekedar ngobrol kosong? Apa kita habiskan sekedar mengejar dunia? Apa kita habiskan sekedar berkumpul dengan sama keluarga saja? Ataukah untuk ilmu, untuk ibadah, untuk Allah? Fima afna, kemana kau habiskan? Makanya Allah meminta pertanggungjawaban dari umur ini. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat itu termasuk nikmat umur. Tuhan minta pertanggungjawaban. Sehatmu kemana, hartamu kemana, termasuk umur ini. Makanya kita berpikir-pikir, hari ini pergantian tahun. Pertama, mari bersyukur, terima kasih ya Allah, Kamu beri saya kesempatan hidup. Saya bisa masih menikmati matahari 1440 Hijriah. Berarti Engkau masih memberi kesempatan saya untuk bertaubat. Engkau masih memberi kesempatan saya untuk memperbaiki diri. Engkau masih memberi kesempatan saya untuk mencari tempat saya minta maaf. Kalau saya ada kesalahan, Kau boleh menjemput saya. Kau masih memberi saya waktu untuk memperbanyak amal soleh.
Inilah syukur. Syukur tak cukup hanya dengan ucapan, tapi syukur itu kita buktikan dengan perbuatan. Ya Allah, bersyukur waktu yang ada ini akan saya manfaatkan untuk mengejar ketinggalan kealfaan saya selama ini. Man ahsana fima baqiya min umrihi ghufira lahu ma madha. Siapa yang orang sisa umurnya digunakan untuk kebaikan, maka yang dulu dosa-dosanya Allah hapus. Tapi kalau orang sudah sampai waktunya juga tak mau menggunakan kesempatan, dibiarkan saja, tak didapatinya manfaat dari pertambahan umur ini, maka Allah akan mengambil, mencatat, akan Allah perhitungkan semua yang lama tanpa diampuni dan dosa-dosa juga yang akan datang. Yang kedua, kalau yang pertama kita bersyukur, yang kedua mari kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Pada waktunya nanti kita bakal dihitung Tuhan. Mari berhitung sebelum Tuhan menghitung. Bagaimana cara menghitung? Itulah amal kita. Mana yang banyak hari ini ya Allah. Ternyata lebih banyak dosa dari pahala. Berhitunglah. Sebab umur kita ini nanti kesimpulannya cuma fa'amma man saqulat mawazinuhu atau fa'amma man khaffat. Apa kita nanti bisa mengalahkan dosa itu dengan pahala atau malah dosa lebih banyak dari pahala? Kesimpulannya sudah jelas. Kalau lebih banyak pahala, bahwa fi isyatir radiyah, hidupnya baik. Tapi kalau man khaffat, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kita hawiyah, neraka. Oleh karena itu mari kita berhitung. Berhitung ini dalam bahasa lain introspeksi, mengukur diri, membaca diri. Ya Allah, andai kata saya hari ini dipanggil Tuhan, maka saya tak lebih dari orang yang hari ini baru mengukur hanya dosa saja. Belum ada saya mengumpul pahala. Ya Allah, yang saya kumpulkan hanya curhat dunia, belum ada untuk kampung akhirat. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar Allah memberi umur berkah. Umur, pengertian umur panjang itu sesungguhnya berkah. Ketika kita mohon Allah panjangkan umur, mungkin saja jumlahnya Allah tambah, tapi yang pasti Allah berikan keberkahan. Orang boleh saja tak panjang dalam hitungan, tapi berkah. Berkah itu apa? Umurnya walaupun sedikit terisi dengan kebaikan. Untuk apa panjang umur tapi tak ada guna manfaat kebaikan yang kita kerjakan? Makanya doa panjang umur itu selalu ditabungkan, Allahumma tawil umuruna fi ta'atika. Ya Allah, panjangkan umur saya dalam taat dan sehat wasahih ajzana. Panjang umur dan taat untuk apa? Panjang umur dan sehat untuk apa? Jadi kalau berdoa panjang umur, mintalah panjang umur, taat, panjang umur, sehat. Dan kita mohon agar umur kita berakhir dengan indah yang kita sebut dengan husnul khatimah. Tak ada kebanggaan yang paling mulia, tak ada kebanggaan yang paling besar selain dari seorang warga ketika dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan penjelasan singkat terhadap surah An-Nasr, dan pada kesempatan ini kita akan masuk kepada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Lahab atau juga disebut dengan surah Al-Masad. Surah Al-Lahab ini masih masuk dalam kategori surah Makkiyah, bahkan termasuk ke dalam surah-surah yang pertama kali diturunkan. Dalam urutan tertib turun itu disebutkan oleh banyak ulama tafsir, surah Al-Lahab ini merupakan urutan yang ke-6 turunnya setelah surah Al-Fatihah dan sebelum surah Al-Kautsar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa yang melatar belakangi atau sababun nuzul dari ayat ini, yang melatar belakangi turunnya ayat ini, yaitu satu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba beliau naik ke sebuah bukit, lalu beliau menyuruh memanggil orang-orang seakan-akan sedang memperingatkan adanya musuh yang datang. Lalu orang-orang pun berkumpul di bukit tersebut, dan salah satunya adalah Abu Lahab, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang sudah berkumpul di bukit itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau, wahai manusia sekalian, seandainya aku menyampaikan, aku memperingatkan kalian bahwasanya akan ada musuh yang datang menyerang kalian pada pagi hari atau pada sore hari, apakah kalian akan percaya kepadaku? Maka orang-orang pun berkata, qalu na'am, mereka berkata iya, kami percaya. Kenapa orang-orang itu percaya? Karena memang Rasulullah SAW dikenal di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, karena belum pernah sekalipun beliau berdusta dalam ucapannya. Maka ketika beliau menyampaikan itu, orang-orang berkata, kami percaya kepada wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, kalau begitu aku sampaikan kepada kalian, aku memperingatkan kalian akan datangnya azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala jika kalian tidak mengikuti dakwah ini. Maka berdirilah Abu Lahab, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata, ya Muhammad, alihada jama'tana, wahai Muhammad, hanya untuk ini, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kami di sini? Rame-rame kamu kumpulkan kami di sini hanya ingin menyampaikan hal itu? Tabbal laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Tidak lama setelah kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu
celakalah, semoga celakalah Abu Lahab, kata Allah. Wa tabba, dan tabba yang kedua, kata Sayyid Tantawi dalam kitab tafsirnya Al-Wasit, itu tabba yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa doa kecelakaan untuk Abu Lahab itu langsung dikabulkan pada saat itu. Wa tabba, dan jadilah dia celaka. Jadi tabbat yang pertama itu adalah supaya dia celaka. Tabba yang kedua itu menunjukkan kecelakaan itu sudah jadi positif atas diri Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam ayat ini disebutkan celaka kedua tangan. Ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan majaz mursal. Salah satu bentuk majaz mursal itu adalah dzikrul ba'di wa iradatul kulli, menyebut sebagian tapi yang dimaksud seluruh. Jadi yang disebut celakalah kedua tangan, maksudnya bukan kedua tangannya saja yang celaka, tapi diri Abu Lahab itu semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya celaka. Tapi cuma disebut sebagian, itu namanya majaz. Dzikrul ba'di wa iradatul kulli, nyebut sebagian tapi yang dimaksud semua. Nah, itu namanya majaz mursal, dan banyak dalam Al-Quran. Kadang-kadang orang sering salah paham dengan ini. Ketika misalnya disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diharamkan bagi kalian makan daging babi. Nah, ini muncul. Nah, ini kan yang diharamkan cuma daging. Berarti kalau kulit boleh, tulang boleh, lemak boleh. Nah, ini salah paham namanya. Itu namanya majaz. Nyebut sebagian tapi yang dimaksud adalah seluruh. Sama seperti ayat ini, tabbat yada Abi Lahab wa tabba, celaka kedua tangan Abu Lahab, maksudnya seluruh tubuhnya, bukan kedua tangannya saja yang celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya dan semua usahanya, kata Allah, itu tidaklah dapat menyelamatkannya dari kecelakaan itu. Maka orang-orang yang sudah ditetapkan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diselamatkan dengan apapun juga. Abu Lahab itu kaya raya, paman Rasulullah SAW yang sangat kaya raya, dan beliau pada awalnya itu sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Baru jadi musuh ketika beliau menolak dakwahnya Rasulullah SAW. Hartanya banyak, usahanya juga banyak, tetapi kata Allah, semua harta dan semua usahanya itu tidaklah dapat menyelamatkannya dari kecelakaan itu, tidaklah dapat menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah dapat menyelamatkan dirinya, hartanya dan apa saja yang dia usahakan. Saya sudah naran dzata lahab, dia, kata Allah, Abu Lahab ini akan masuk ke dalam api neraka. Yasla naran, masuk ke dalam api neraka, dzata lahab, yang memiliki api yang bergejolak, api yang sangat panas. Dan bukan hanya Abu Lahab, kata Allah, wa imra'atuh, begitu juga istrinya Abu Lahab juga akan masuk ke dalam neraka. Hammalatal hatab, yang mana istrinya ini disebutkan punya sifat hammalatal hatab. Apa hammalatal hatab itu? Arti asli hammalatal hatab itu artinya yang membawa kayu bakar. Karena memang istrinya Abu Lahab ini sering kali diriwayatkan di dalam berbagai kitab hadis. Istrinya Abu Lahab yang bernama Arwah binti Haram bin Umayyah, atau yang punya kunyah Ummu Jamil, itu kalau malam-malam hari istrinya Abu Lahab ini mencari kayu, cari duri, cari macam-macam, yang itu nanti
diletakkan di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pekerjaannya istri Abu Lahab. Bahkan istrinya Abu Lahab ini ketika turun surah Al-Lahab ini pernah datang bawa batu mencari Nabi Muhammad SAW, bawa batu pergi ke masjid mau melemparkan batu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi ada di masjid bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi apa yang terjadi ketika Ummu Jamil datang ke masjid, ternyata dia tidak melihat sosoknya Nabi Muhammad SAW, yang dilihatnya hanya ada Abu Bakar. Maka Ummu Jamil berkata, wahai Abu Bakar, mana kawan kamu itu Muhammad itu? Kalau ada di sini akan aku lempar dengan batu ini, kata Ummu Jamil. Lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala itu tidak menjawab, dan setelah istrinya Abu Lahab berlalu, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kenapa istrinya Abu Lahab tadi tidak dapat melihat Anda? Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mencabut penglihatannya sehingga tidak dapat melihat diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemudian hammalat al-hatab ini juga ditafsirkan sebagian ulama bahwasanya hammalat al-hatab itu bukan dalam makna asli, tapi dalam makna majaz, dalam makna kiasan. Kenapa? Karena istrinya Abu Lahab ini kemana-mana membicarakan keburukan Nabi Muhammad SAW. Kemana-mana beliau menebarkan, istrinya Abu Lahab menebarkan fitnah atas nama Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang suka menyebarkan fitnah itu dalam bahasa Arab dan di kalangan orang Arab sering disebut sebagai pembawa kain bakar. Jadi kemana-mana membawa fitnah, menyebabkan orang berantem satu sama lain, menyebarkan berita-berita dusta dan sebagainya. Maka istrinya Abu Lahab digelari hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad, di lehernya, kata Allah, di lehernya itu akan dikalungkan tali yang terbuat dari sabuk yang dipintal, yang ada apinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, surah Al-Lahab ini pada dasarnya adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menentang, menghina dakwahnya Rasulullah SAW. Dan surah Al-Lahab ini juga memberikan satu isyarat, satu kesimpulan kepada kita bahwa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ada keluarganya orang-orang soleh, keluarganya para nabi, tapi ternyata tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab contohnya, pamannya Rasulullah tetapi tidak mendapat hidayah dari Allah. Istrinya Nabi Nuh tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Nabi Lut tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah dapat